Selamat pagi semuanya. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua ini materinya adalah PKN dan SPDP ya. Dimana PKN ini tujuannya adalah kita memahami segala bentuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Jadi kita akan membahas sila keempat, seperti apa maknanya dan bagaimana kita melaksanakan, melakukan, bertindak, bersikap sesuai dengan bunyi sila keempat dari Pancasila. Baik, pada saat ini saya akan mendekatkan supaya kalian boleh melihat ya. Ya. Subtema 2 pembelajaran 2 perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nomor 1, bunyi sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh dan seterusnya ya. Kemudian makna dari sila keempat ini adalah mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, membiasakan bermusyawarah untuk mencapai mufakat, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian sikap dan perilaku yang mencerminkan sila keempat adalah menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, mengembangkan sikap demokrasi ya, demokratif ya. Nah, kita sebelumnya membaca bahwa di sini di halaman 91 ada sebuah cerita di mana ketika ada di sini tokohnya ya, Togar dan Melani hendak pergi ke rumah Ana. Mereka waktu itu mencium bau yang tidak sedap dikarenakan ada kandang ayam di sekitar rumah mereka ya. Kemudian seperti yang tertulis di situ bahwa yang memiliki kandang ayam ini memang sebelumnya pernah mengatakan bahwa dia akan menjaga kebersihan, tapi ternyata enggak ya. Ini adalah mencerminkan sikap di mana dia tidak mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, tetapi mementingkan kepentingan pribadi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan menjawabnya secara lisan, tidak perlu kalian menuliskan ya. Apakah warga sudah menerapkan sila keempat Pancasila dalam menghadapi masalah ini? Tentunya sudah, karena diceritakan di sini. Menurut Ana, warga di sekitar peternakan itu sudah menyampaikan keluhan, artinya mereka sudah mengajak untuk bermusyawarah. Ini adalah bentuk sikap yang mencerminkan sila keempat. Kemudian, apakah peternak sudah melakukan janjinya? Belum ya, belum melaksanakan janjinya. Kemudian, apakah sebaiknya yang dilakukan peternak agar tidak mengganggu warga di sekitar peternakan? Tentunya peternak harus menjaga kebersihan supaya tidak tercium bau yang tidak enak lagi dan masyarakat di sekitarnya tidak terganggu. Baik, di sini kalian hanya perlu dicontreng saja ya. Dicontreng saja perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa ini adalah cerminan dari sila keempat. Yang pertama, menjenguk orang yang sedang sakit. Yang kedua, ini perbuatan yang kurang baik ya, mencuri ya. Kemudian yang ketiga ini bersama-sama memperbaiki jembatan. Kemudian yang di sini ini membiarkan fasilitas negara rusak ya. Kemudian yang ini bergotong royong memperbaiki rumah. Kemudian yang ini adalah seorang yang memiliki toko sepeda ya. Kita tahu bahwa sepeda ini memang alat transportasi yang tidak mengeluarkan asap, tidak mengganggu lingkungan sekitar ya. Jadi ini adalah termasuk ketika orang menggunakan sepeda, dia menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan dan tidak mengganggu orang lain ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah sepertinya ini adalah gedung fasilitas negara yang rusak ya. Kemudian yang terakhir ini membantu pihak orang yang sedang membutuhkan begitu ya. Nah, kalian contreng saja hal-hal yang
mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Baik, kemudian tugas kalian ini dikerjakan di buku tugas. Tugasnya adalah tugas PKN, ini di buku tugas ya. Sebutkan sikap yang pernah kamu lakukan yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Di sini sudah saya kasih contoh. Ketika belajar kelompok, saya selalu menghormati pendapat orang lain, misalnya. Kemudian yang kedua, mengambil sampah dan meletakkan pada tempatnya. Sampah itu kalau dibuang sembarangan itu mengganggu ketertiban umum ya. Ketika kita meletakkan pada tempatnya, maka kita akan mengutamakan kepentingan umum tersebut. 3, 4, 5 kalian selesaikan ya. Ini di buku tugas dan yang ini tadi di buku catatan.